Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini, saya akan membahas dua soal trigonometri tingkat sekolah menengah atas kelas 10 semester 1. Untuk soal pertama, diketahui jika A terletak antara 0 derajat sampai 90 derajat dan tan A sama dengan 2 akar 6/5, maka cos A adalah. Dari gambar berikut, kita tahu dalam trigonometri terdapat perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Jadi segitiga siku-siku ini memudahkan kita untuk menentukan formula dari sin, cos, tan, kosekan, sekan, dan kotangan. Dari gambar berikut kita tahu bahwa sin atau yang biasa kita singkat demi, sin A berarti sisi depan terhadap sudut A yaitu Y dan sisi miring terhadap sudut A yaitu R. Begitu juga seterusnya untuk cos A, tan A, kosekan A, sekan A, dan kotangan A. Dari soal, kita tahu bahwa tan A sama dengan 2 akar 6/5, di mana dari perbandingan trigonometri ini, kita tahu tan A adalah Y per X, maka dari itu kita memperoleh Y dan X, di mana Y-nya sama dengan 2 akar 6 dan X-nya sama dengan 5. Untuk mencari cos A, kita perlu R, seperti yang dapat dilihat bahwa cos A sama dengan X per R. Untuk mencari R, menggunakan teorema Pythagoras, R adalah akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat. Kita tahu X dan Y itu dari soal. Maka dari itu kita tinggal substitusikan. X-nya itu 5, Y-nya itu 2 akar 6. 5 kuadrat ditambah 2 akar 6 kuadrat sama dengan akar dari 25 ditambah 24 sama dengan akar 49 sama dengan 7. Maka dari itu, kita udah ketemu semua X, Y, dan R-nya. Maka tinggal masukin ke formula cos A. Cos A sama dengan X per R, sehingga diperoleh cos A sama dengan 5/7. Oh ya, A di sini itu menunjukkan bahwa sudut A itu terdapat pada kuadran pertama, di mana kuadran pertama untuk sin, cos, tan bernilai positif. Maka dari itu, X, Y, dan R-nya ini bernilai positif. Gitu. Soal yang kedua, jika X1 dan X2 memenuhi persamaan 2 sin kuadrat X min cos X sama dengan 1, untuk X terletak antara 0 dan Pi, maka nilai X1 ditambah X2 adalah, kalau dilihat dari soal, kita nggak bisa langsung memfaktorkan gitu aja, karena berbeda sin dan cos itu kan. Maka dari itu kita perlu bantuan rumus identitas. Yang kita pilih di sini adalah rumus identitas sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X sama dengan 1. Nah, maka dari itu kita mencari sin kuadrat X sama dengan 1 min cos kuadrat X. Lalu diperoleh persamaan baru 2 dikali 1 min cos kuadrat X dikurangin cos X sama dengan 1. Maka penyelesaiannya sebagai berikut. 2 dikali 1 min cos kuadrat X min cos X sama dengan 1. Menjadi 2 min 2 cos kuadrat X min cos X sama dengan 1. Pindah ruas kiri pindahkan ke ruas kanan, diperoleh 2 cos kuadrat X ditambah cos X ditambah 1 dikurang 2 sama dengan 0. 2 cos kuadrat X ditambah cos X min 1 sama dengan 0. Difaktorkan menjadi 2 cos X min 1 dikali cos X plus 1. Sehingga diperoleh cos X1 sama dengan 1/2 dan cos X2 sama dengan min 1/2. Nah, sama seperti soal yang pertama tadi, si X-nya itu terletak antara 0 dan sampai dengan Pi. Maka
X ini terletak di antara kuadran 1 dan kuadran 2. Maka dari itu, untuk menemukan penyelesaian cos X1 sama dengan setengah, maka sebagai berikut, cos X1 sama dengan cos 60 derajat. Lalu X1 sama dengan 60 derajat. Jika diubah menjadi radian, 60 derajat dikali pi per 180 derajat sama dengan pi per 3. Untuk X2, cos X2 sama dengan min 1. Cos X2 sama dengan cos pi. X2 sama dengan 180 derajat. Jika diubah menjadi radian, 180 derajat dikali pi per 180 derajat sama dengan pi. Sehingga diperoleh X1 ditambah X2 adalah 60 derajat ditambah 180 derajat sama dengan 240 derajat. Jika diubah menjadi radian menjadi 4 per 3 pi. Sebenarnya, si cos X1 sama dengan setengah itu bisa cos yang bernilai positif itu di kuadran 1 sama di kuadran 4. Kalau di kuadran 4, kenapa kita nggak pakai di kuadran 4? Karena dari soal kita tahu bahwa X-nya itu terletak antara 0 dan pi, atau kuadran 1 dan kuadran 2. Maka dari itu nilai cos yang memenuhi di kuadran 1 atau 2 itu bernilai positif di kuadran 1. Makanya si cos X1 ini yang kita ambil itu cos 60 derajat. Begitu. Sekian video pembahasan soal dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.